Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas dan Mbak ya. Baik kelas 01, 02 maupun 03. Liburan ini tentu Mas dan Mbak sudah perlu sedikit-sedikit ya di starter ya. Biar mulai bisa semakin semangat melanjutkan perjuangannya ya. Buat yang masih mengupayakan IPK IPS-nya 4,0 tetap semangat ya. Bisa jadi dengan mata kuliah Tatulim ini membuka keran nilai biar peluang dapat A-nya semakin besar gitu. Dan tentunya syarat agar bisa mendapatkan nilai A ini adalah tetap semangat mengikuti perkuliahan, tugas-tugasnya dikerjakan sesuai dengan petunjuk. Nah, dan kita akan memasuki arc yang ketiga. Nah, jadi arc yang pertama itu bagaimana Mas Danba bisa mengisi template. Yang kedua arc yang kedua yang tugasnya sudah dikumpulkan adalah Mas dan Mbak bisa untuk mengkritisi, ya, mengomentari yang jelek-jelek maupun yang baik-baik gitu ya, dari naskah, artikel, mungkin artikel jurnal maupun artikel proceeding yang Mas dan Mbak temukan. Dan sekarang di arc yang ketiga sudah mulai meningkatnya. Arc yang ketiga ini kita akan belajar sama-sama bareng-bareng untuk mulai menulis. Nah, jadi kalau sebelumnya Mas dan Mbak sudah menemukan yang bagus, yang bagus, yang bagus, yang baik maupun yang mungkin kurang baik. Nah, sekarang bagaimana Mas dan Mbak bisa belajar dari naskah-naskah tersebut untuk untuk Mas dan Mbak kerjakan sendiri. Nah, sebelumnya seperti yang saya pernah sampaikan di kelas, silakan pilih satu tugas besar yang sudah Mas dan Mbak selesaikan di mata kuliah yang lain. Nah, ada kata-kata sudah, artinya bukan yang sedang berjalan, tapi yang sudah pernah diambil dan tugas tersebut memang Mas dan Mbak yakin bisa adopsi itu sebagai Mas Danba bisa membuat laporan tugas tersebut sebagai bagian dari mata kuliah tata tulis ilmiah. Silakan pilih. Ada mata kuliah apa saja tuh dari semester 1 ada algoritma pemrograman, ada kemudian mata kuliah yang semester kemarin loh, ada manajemen proyek, ada penjaminan mutu, ada pengujian. Monggo Mas dan Mbak bisa pilih yang mana. Silakan pilih yang Mas dan Mbak merasa paling yakin, paling realistis untuk Mas dan Mbak kata-katai, untuk Mas dan Mbak komentari, Mas dan Mbak tuliskan dalam bentuk narasi di dalam mata kuliah Tatulim ini ya. Jadi silakan dipilih. Pak, boleh sama dengan teman-teman yang lain jawabannya boleh-boleh saja. Ya, tidak dilarang, hanya saja ketika ada yang sama, pastikan kata-katanya berbeda. Kalau sampai kata-katanya sama ya tentu masuknya apa ya? Ada pelanggaran etika yaitu kemiripan. Jadi pastikan berbeda satu sama lain. Kalau sudah memilih ya, harusnya sudah memilih nih. Nah, buat yang ragu-ragu juga silakan bisa nanti menjabari saya gitu kan, Pak. Saya bermaksud memilih tugas besar mata kuliah ini kira-kira bagus atau tidak. Nah, barangkali perlu diskusi, monggo gitu kan. Mata kuliah ini kan saya tidak hanya sebagai yang nyeram, sebagai tukang ceramah maupun tidak hanya sebagai yang mengoreksi, tapi juga yang memberikan masukan-masukan gitu kan. Seandainya kawan-kawan ada kesulitan pun monggo. Nah, kalau Mas dan Mbak sudah memilih mata kuliah, kita akan mulai mengerjakannya. Nah, mengerjakannya kita akan membagi, kalau semester lalu itu ada 4 pertemuan yang dipakai untuk mengerjakan ARC atau CLO yang ketiga ini. Jadi menulis pendahuluan, lanjut menulis metode, menulis hasil, kemudian menulis abstrak. Nah, tapi khusus untuk semester ini melihat kondisinya, pengalaman yang sudah ada, besar kemungkinan art yang ketiga ini pengerjaannya bukan 4 pekan, tapi akan saya modifikasi menjadi 5 pekan atau mungkin 6 pekan. Ya, kita sesuaikan dengan kondisi bagaimana Mas dan Mbak eh, tempo pengerjaannya bisa sesuai dengan target atau tidak. Nah, Mas dan Mbak, bagian yang pertama, yang paling sakral itu adalah menuliskan yang namanya pendahuluan. Ini bagian yang sakral. Kenapa saya bilang sakral? Ya, tidak semua orang bisa menuliskannya dengan memadai. Gitu. Sangat sulit menuliskan, sangat sulit untuk menuliskan bab 1 atau pendahuluan. Karena di dalam bab 1 itu
ya bisa dikatakan sebagai fondasi. Kalau bab satunya saja bermasalah, ya bukannya mendoakan yang jelek ya, tapi kemungkinan besar pengerjaan bab 2, 3, 4 seterusnya, atau kalau dalam bahasa artikel ilmiah, bagian studi pustaka, bagian metode, hasil itu ya bukannya mendoakan jelek, tapi kemungkinan besar ya akan akan disorientasi, hilang arah. Bab satunya ngomongin apa, bab 2-nya ngomongin apa. Apakah hal tersebut kerap terjadi? Jawabannya iya. Dan saya berharap Mas dan Mbak tidak yang mengalaminya. Nah, jadi Mas dan Mbak, ini berkali-kali saya singgung bahwa ada yang namanya di dalam pendahuluan salah satu mantra utamanya ya. Kalau sampai mantra ini Mas dan Mbak belum bisa em, menyelesaikan mantra ini, ya, bab satunya Mas dan Mbak akan terus bermasalah. Dan itu yang juga dihadapi kakak-kakak kelas Mas dan Mbak itu kan mendefinisikan masalah saja belum selesai. Ya. So, some people say that defining problem is problem. Gitu. Mendefinisikan masalah itu masalah. Gitu. Itu hal yang ya tidak bukannya bukannya dimaklumi ya, tapi hal yang lumrah terjadi. Dan harapannya Mas dan Mbak bisa mengantisipasi itu lebih dini. Nah, jadi Mas dan Mbak, yang pertama Mas dan Mbak perlu definisikan, itu Mas dan Mbak harus bisa mulai ya, harus bisa mulai menetapkan ya, menuliskan. Menuliskannya di mana? Tidak usah muluk-muluk langsung ke naskah. Nah, silakan Mas dan Mbak bisa buka notepad-nya masing-masing. Ya, mau yang notepad biasa, mau yang notepad plus plus ya, biar kelihatan lebih ini ya, biar kelihatan IT banget, silakan. Nah, nanti Mas dan Mbak silakan tuliskan yang jadi masalah sehingga Mas dan Mbak mengerjakan tugas besar tersebut itu apa. Oke, silakan tuliskan di notepad dahulu. Tidak usah berpikir, Pak, nanti paragraf apa kalimatnya seperti apa. Nanti dulu aja. Ya, sekali lagi nanti dulu saja. Ya, biar lebih enak. Saya berikan contoh. Di sini kawan-kawan kan sudah bisa melihat bahwa yang namanya masalah itu adalah ekspektasi yang tidak sama dengan realitas. Nah, yuk sekarang coba kita tuliskan. Ya, jadi kita akan memulai dengan mendefinisikan ekspektasi. Nah, biar enak saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh menggunakan beberapa topik mata kuliah. Mungkin topik yang saya sebutkan relevan dengan tugas mata kuliah lain yang Mas dan Mbak pilih. Atau mungkin tidak. Ya, sesuaikan saja. Nah, yang pertama, untuk yang misalkan topiknya usability. Nah, untuk yang terkait topik usability, maka kita berangkat dari ekspektasi, yang kedua realitas. Nah, nggak usah muluk-muluk, dua item ini kita isi terlebih dahulu. Ekspektasinya apa, realitasnya apa. Baru nanti kita tarik kesimpulan masalahnya apa. Sebagai contoh, ya, misalkan ini kasus yang dialami oleh kami para dosen pada saat bulan puasa lalu. Kami diminta untuk mengisi aplikasi, ya, ada sebuah aplikasi, sebut saja aplikasi X. Nah, aplikasi X ini jeda sebentar. Nah, jadi kami diminta untuk mengisi aplikasi, sebut saja aplikasi X. Ya, aplikasi X ini kami harus mengisi data. Yang mana sebetulnya aplikasi X ini data yang harus kami isi itu pernah kami isi di aplikasi lain, yaitu aplikasi Y. Oke. Nah, jadi yang menjadi itu apa berarti masuknya realitas atau ekspektasi? Ya, itu menjadi realitas. Jadi realitasnya adalah dosen harus mengisi data yang sama berkali-kali di aplikasi berbeda, di aplikasi Y, padahal di aplikasi X. Nah, di aplikasi X.
Padahal di aplikasi Y sudah diisikan datanya. Nah, dan jangan lupa maksimal mengisi kurang lebih 2 pekan. Nah, padahal ekspektasinya tentu saja ketika kami sudah mengisi data di sebuah aplikasi, maka ketika ada aplikasi yang membutuhkan data yang serupa, bisa mengambil aplikasi tersebut. Jadi dosen mengisi data di sebuah aplikasi dan aplikasi lain yang memakai data serupa tinggal ambil data yang sudah diisikan. Nah, ini contoh ekspektasi dan realitas. Jadi antara ekspektasi dan realitas ini ya kontradiktif, bertolak belakang. Dan misalkan perlu kita tambahkan apalagi misalkan waktu pengisian relatif longgar. Sampai di sini monggo kalau Mas dan Mbak ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Tapi mungkin nanyanya karena ini berupa rekaman, mungkin kalau mau nanya langsung gimana Pak ya silakan aja, bisa langsung WhatsApp ya. Saya sebagai pengajar sekaligus mentor di kelas, artinya kalau Mas dan Mbak ada kesulitan silakan bisa menanyakan. Tentunya jangan menanyakannya hamin sekian jam sebelum pengumpulan, apalagi malam-malam itu ya. Kalau mau direspon juga tentu saja tidak efektif dan kurang etis. Gitu kan. Nah, kemudian Mas dan Mbak, jadi yang menjadi inti masalah adalah pengisian data aplikasi yang berkali-kali. Jadi pengisian data berkali-kali, data yang sama berkali-kali, namun di beberapa aplikasi. Nah, oke, sampai sini ya. Jadi ekspektasinya apa, realitasnya apa. Sudah kita definisikan masalah. Jadi inti masalahnya adalah pengisian data yang sama berkali-kali. Paling tidak, kawan-kawan, Mas Danu bisa mendefinisikan apa ekspektasi dan apa realitasnya. Nah, udah Pak, gini doang Pak, isi bab 1. Jawabannya tidak. Nah, tadi saya sebutkan, ada ekspektasi, ada realitas. Nah, harusnya ekspektasinya ini jelas. Ekspektasi siapa, valid, ada buktinya. Barcelona adalah tim yang terbaik di La Liga. Buktinya apa? Buktinya Barcelona sampai dengan pagi ini unggul belasan poin dari Real Madrid. Ya kan musim ini. Kalau data pendukungnya hanya hebatnya di musim ini ya berarti klaimnya yang bisa adalah Barcelona adalah tim yang ya bisa dikatakan paling hebat di La Liga musim ini. Tapi kalau kita bicarakan La Liga dari awal berdiri, ya buktinya kan secara statistik Real Madrid jumlah juaranya lebih banyak dibandingkan Barcelona, gitu kan? Ya kita secara objektif aja, saya juga fans Barcelona, gitu kan? Eh, ini sebagai contoh. Nah, artinya apa? Harus ada bukti. Jadi ketika Mas dan Mbak mendefinisikan ekspektasi dan realitas, sertakan bukti. Buktinya apa? Buktinya dapatnya dari mana, Pak? Kita bisa melakukan wawancara, kita bisa menyebarkan kuesioner, kita bisa menyebarkan apalagi hasil observasi, kemudian apalagi uh, wawancara, kuesioner, hasil observasi, kemudian observasi termasuk di dalamnya eksperimen, gitu kan. Pak, salah satu, salah dua, atau malah salah semua. Lebih bagus kalau salah semua, maksudnya ya semuanya ada, gitu kan. Nah, artinya kan kuat.
Bayangin kalau misalkan ada sebuah fitnah gitu, misalkan eh, apa namanya, ada orang yang bilang bahwa ada orang yang kita tidak tahu siapa, dia bilang, tahu nggak nasi goreng yang di dekat kosanmu itu eh, dagingnya itu daging haram loh. Nah, ya, coba kita lakukan pembuktian. Benar tidak? Kita amati dagingnya dari mana. Oh, ternyata persis itu dagingnya dari ayam yang disembelih, sembelihnya juga sesuai dengan ketentuan hukum negara maupun hukum agama. Kemudian dagingnya juga selesai disembelih langsung diolah, tidak sampai didiamkan berhari-hari. Itu kan hasil observasi yang sahih. Nah, kalau yang ekspektasi ini gimana? Kita bisa wawancara, kuesioner, ya. Kemudian realitas juga sama. Nah, ini harus ada bukti, bisa wawancara, kuesioner, hasil observasi atau eksperimen. Gitu. Nah, kawan-kawan, nantinya kawan-kawan tidak perlu langsung mengerjakan berupa gaya seperti mengerjakan paper yang sudah ada paragraf yang siap baca. Nanti dulu, ya. Pekan ke-9 yang kita selenggarakan secara asinkronus ini, Mas dan Mbak cukup mengerjakan dalam wujud coret-coretan seperti ini, ya. Jadi kasih tahu topiknya apa, kemudian ekspektasinya apa. Tapi tolong, ini bukan ekspektasinya Mas dan Mbak, tapi ekspektasinya mereka yang menjadi studi kasus. Ekspektasi apa, realitasnya apa. Ini kalau topiknya usability. Nah, Pak, eh, kalau usability apa hubungannya dengan ini, apa ya, dengan ekspektasi dan realitas. Jadi kalau di dalam usability itu kan ada yang namanya efisiensi, itu kan, sama efektivitas. Nah, ketika akan ketika permasalahan yang kita angkat memang terkait dengan teori usabilitas, ya misalkan ekspektasinya orang harus mengisi berkali-kali, artinya ada sebuah aktivitas atau kegiatan yang tidak efisien karena harus dilakukan berkali-kali. Waktunya terbatas. Kalau waktunya terbatas, tentu kemungkinan pekerjaan tuntas dengan baik kecil. Artinya ada isu yang berkaitan dengan efektivitas. Itu kalau topiknya usability. Nah, sekarang kita geser ke, kalau mau topiknya terkait, saya kalau topiknya pengen terkait ini ya. Ini kalau yang topiknya eh, pengujian perangkat lunak. Nah, kita definisikan dulu. Pertama, ekspektasi. Ekspektasinya apa? Software yang dihasilkan bebas dari kutu alias bugs. Nah, kutu atau bugs. Jadi kalau kawan-kawan rambutnya banyak kutunya, berarti banyak bugs-nya ya. Nah, software yang dihasilkan bebas dari kutu atau bugs. Nah, kemudian pengguna tidak memberikan komplain terhadap aplikasi. Nah, ini ekspektasi. Realitasnya, software banyak di error pengguna, maaf ya, pengguna. Ah, pengguna sering memberikan komplain terhadap aplikasi. Nah, biar tidak menjadi fitnah kawan-kawan, karena fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan gitu kan. Maka ini harus ada bukti. Buktinya apa? Nah, kalau dalam software, biasakan bebas dari bugs, pengguna tidak memberikan komplain, ini biasanya ada di dalam, misalkan kita lakukan wawancara. Misalkan buktinya hasil wawancara. Kemudian selain hasil wawancara, apa yang bisa kita lakukan? Misalkan laporan.
Pak, boleh Pak, kita lihat laporan, boleh. Jadi misalkan kita minta, ada nggak catatan komplain pengguna selama, ya, katakanlah ya selama eh, 1-2 bulan ini, boleh, boleh. Boleh. Di laporan komplain pengguna. Kemudian misalkan eksperimen boleh, boleh saja. Jangan lupa, ya, ntar. Kalau laporan komplain ini tentunya bukan ekspektasi ya, sebentar ada kekeliruan. Ini lebih cocok di realitas ya. Eh, ini bukti yang cocok, misalkan hasil wawancara, kemudian dokumen SRS, karena di dalam SRS kan itu memuat kebutuhan-kebutuhannya kan, pengennya apa. Misalkan ada juga dokumen proyek atau kontraknya, gitu kan. Nah, ini bisa kita manfaatkan, ini bisa kita adopsi. Jadi kawan-kawan, menuliskan ini saja saya katakan ini cukup sebagai modal awal, biar Mas dan Mbak tidak terlalu jauh melangkah. Jadi prinsipnya ekspektasi, realitas, masing-masing sertakan bukti. Pak, jujur aja Pak, waktu kami mengerjakan tugas, ini kita tidak melakukan wawancara Pak, kita tidak ada dokumen SRS, kita juga tidak ada dokumen proyek. Pada saat di dalam realitas pun kita tidak ada laporan komplain, kita juga tidak melakukan eksperimen awal gitu. Itu bagaimana Pak? Nah, jawabannya sederhana saja. Pertama-tama Mas dan Mbak silakan eh, bisa menuliskannya seperti ini. Jadi bukti eh, misalkan hasil wawancara. Nah, dibikin kayak gini aja. Dikasih keterangan, namun tidak. Gampang kan? Namun, nah, nanti pekan berikutnya, ya, pekan ke-10, insya Allah kita akan ketemu langsung. Nanti akan saya cross-check. Ya, wah, Mas, ini kalau buktinya tiga-tiganya nggak ada, ini agak agak berat. Cobalah lakukan wawancara, simple wawancara yang untuk kawan-kawan bisa mendapatkan data pendukung bahwa memang si pemilik proses bisnis atau si pemilik aplikasi gitu ya, dia memang pengennya aplikasinya ini yang bebas dari bugs gitu. Nah, dan itu bukan pendapatmu, tapi pendapat orang tersebut, gitu kan? Pak, boleh nggak Pak? Buktinya itu kita menggunakan teori dari buku. Jadi misalkan kawan-kawan eh, teori dari buku atau pustaka, boleh. Jawabannya boleh. Jadi kan tentunya pasti adalah paper, artikel ilmiah yang mengatakan bahwa software itu harusnya bebas dari bugs. Itu harusnya ada. Silakan nanti kawan-kawan bisa nyari dan nanti tambahkan. Nanti bisa dituliskan belum ada, ya akan ditambah. Gitu. Yang ini juga sama, yang bagian bukti. Nah, misalkan belum ada, akan ditambahkan. Oh. Jadi kawan-kawan, tulisan ini yang nantinya akan Mas dan Mbak tambahkan, bukan tambahkan, akan Mas dan Mbak kirimkan pada ini ya, pada apa namanya itu, pada forum. Jadi nanti saya akan membuka forum di masing-masing kelas, ya. Jangan sampai meleset ya. Di pekan ke-9, ya, di pekan ke-9 di LMS masing-masing saya akan membuat forum. Silakan nanti setiap orang untuk membalas di forum tersebut, tuliskan
gaya seperti pakai gaya seperti ini aja. Ekspektasinya apa, realitasnya apa. Syukur kalau Mas dan Mbak sudah bisa membuat pernyataan masalah. Masalah titik dua, software banyak mengalami error walau padahal targetnya bebas dari bugs. Dan yang kedua, banyak pengguna yang memberikan komplain padahal targetnya tidak ada yang komplain. Nah, kayak seperti ini Mas dan Mbak berhasil mengerjakan, insya Allah ya, mengerjakan tugas tiganya lancar gitu kan. Ya bukannya sesumbar ya, tapi fondasi awalnya dari sini Mas dan Mbak gitu. Pak, kalau nggak salah di bagian pendahuluan itu kan ada tujuan, ada batasan masalah, manfaat, dan yang lain-lain. Nanti dulu. Nah, selesaikan, Mas dan Mbak, ketika sudah ekspektasi, realitas, dan masalah ini sudah terdefinisi, langkah selanjutnya insya Allah aman. Lalu apa yang harus Mas dan Mbak kerjakan? Cukup ini saja. Tuliskan di dalam forum ya. Jadi nanti bisa dibalas di forum tersebut. Ya, kerjakan per individu. Pak, boleh nggak ngintip yang sudah mengerjakan? Ya, boleh-boleh saja. Hanya saja saran saya pamit gitu kan ke yang sudah nulis terlebih dahulu. Gitu. Nanti Mas dan Mbak, pekan berikutnya di kelas, insya Allah akan saya bagi menjadi dua bagian, dua dua waktu. Waktu yang pertama adalah untuk mengevaluasi pengerjaan ini. Yang kedua adalah meminta bagi yang sudah selesai pengerjaan ini untuk mengata-ngatai, mengubah mengubah tulisan ini yang bentuknya masih poin-poin coret-coretan kasar ini menjadi bentuk yang lebih ya, yang lebih manusiawi, sudah berupa paragraf. Nah, nanti kalau sudah berupa paragraf, bagian berikutnya lebih enak untuk diisi. Jadi kita mengerjakannya pelan-pelan, ya. Kita tidak perlu buru-buru. Memang art 3 ini bebannya cukup besar karena bobot pengerjaannya 40% sendiri, yang lainnya tuh 20%. Art 1, Art 2 20%, Art 4 nanti 20%, Art 3 ini 40%. Nah, karena itu kita kerjakannya bukan pelan-pelan ya, tapi ya kita kerjakan dengan hati-hati, dengan seksama. Nanti kalau Mas dan Mbak sudah bisa mengerjakan ini dengan baik, insya Allah nanti pada saat semester depan mengambil mata kuliah proposal, harusnya Mas dan Mbak sudah punya pegangan yang kuat. Pegangan kuat apa sih yang harus dikerjakan. Nah, sekali lagi jangan lupa buat yang ada masalah tidak perlu menunggu pekan ke-10, boleh menanyakan langsung ke saya. Dan oh ya, sebelum saya akhiri ya, jangan lupa juga Mas dan Mbak ketika akan mengaitkan ke sebuah eh, topik tertentu, misalkan topik pengujian perangkat lunak, misalkan topik sebelumnya atau topik usability. Nah, coba dibaca teorinya. Usability itu ngomongin apa? Pengujian perangkat lunak itu ngomongin apa? Pastikan yang Mas dan Mbak omongkan di dalam mendefinisikan ekspektasi maupun realitas itu sejalan dengan konteks topik tersebut. Saya ambil contoh misalkan apa namanya, misalkan isunya adalah orang harus mengisi aplikasi berkali-kali. Nah, sebetulnya itu kan isunya ada di mungkin usability, mungkin user experience, tapi tidak ada sangkut paut dengan user interface. Ya, kemungkinan. Nah, tidak ada sangkut paut antara permasalahan yang ada yang sedang Mas dan Mbak lihat di layar ini dengan konteks pengujian perangkat lunak. Tidak ada. Ya, kemungkinan tidak ada. Jadi pastikan ya perspektif keilmuan yang diambil ini sejalan dengan yang Mas dan Mbak kerjakan. Nah, gitu Mas dan Mbak. Dan ini agenda pekan ke-9 berupa sesi rekaman. Dan kita mulai dari pengerjaan yang ringan-ringan dulu. Ya, kita kerjakan dengan hati-hati, tidak perlu buru-buru. Kita mulai dengan mendefinisikan ekspektasi, lanjut realitas, dan nanti pekan depan kita bahas dan yang sudah layak bisa untuk mulai dikatakan.
Nanti pekan depan juga sambil nanti coba kita praktikkan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi yang mungkin Mas dan Mbak juga ada yang sering menggunakannya itu kan, bisa menggunakan aplikasi pengubah dari suara kita, speech-nya kita menjadi teks. Itu bakal memudahkan Mas dan Mbak dalam pengerjaan. Nanti pas pengerjaan mungkin tidak harus standby depan laptop, cukup depan WhatsApp mungkin sambil ngomong, nanti berubah menjadi kalimat, kalimatnya taruh di Word, itu akan lebih cepat. Sehat-sehat ya Mas dan Mbak, dan di suasana lebaran ini saya juga sampaikan mohon maaf lahir batin ya. Mungkin dari gaya ngajar saya mungkin bercandanya kurang nyaman di adik Mas dan Mbak, mungkin ada tim bolanya yang disinggung gitu kan. Ya bercanda dikit lah ya gitu. Nah, dan nanti sampai jumpa di pekan ke-10, insya Allah pekan ke-10 kita akan ketemu langsung. Sehat-sehat. Kayaknya 0103 enggak ya. Kayaknya masih online sih. Nanti kita bahaslah mekanismenya gimana ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.